Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Basic Logic Programming, atau yang dikenal dengan logika pemrograman dasar. Logika pemrograman adalah sebuah konsep fundamental dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan penggunaan operasi logika dan struktur pengkondisian untuk mengendalikan alur eksekusi program dengan kemampuan menggunakan ilmu pemrograman dalam memecahkan masalah, atau yang biasa dikenal dengan problem solving. Logika pemrograman melibatkan operasi logis pada data keras yang bekerja sesuai dengan prinsip logis dan hasil yang dapat diukur. Logika dan algoritma pemrograman. Logika dan algoritma pemrograman merupakan suatu hal yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan saat digunakan untuk membangun sebuah produk dengan menggunakan bahasa pemrograman. Logika pemrograman adalah cara penyelesaian suatu masalah dengan prinsip dan aturan tertentu. Algoritma pemrograman merupakan sebuah urutan atau langkah-langkah sistematis yang dibuat untuk mewujudkan penyelesaian masalah tersebut. Logika pemrograman dasar adalah sebuah fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip logika untuk mengatur alur eksekusi program dan membuat keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Logika pemrograman dapat membantu mengarahkan bagaimana respon dari sebuah program input atau situasi tertentu, sehingga program dapat bekerja dengan cara yang diharapkan. Komponen utama logika pemrograman dasar. Ada beberapa komponen, namun di video kali ini saya hanya membahas 4 komponen dasar saja. Yang pertama adalah operasi logika dasar, terdiri dari AND, OR, dan NOT. AND merupakan sebuah gabungan dua kondisi dan menghasilkan nilai benar hanya jika keduanya benar. OR merupakan sebuah gabungan kondisi dan menghasilkan nilai benar jika salah satu atau keduanya benar. NOT membalikkan nilai kondisi, mengubah benar menjadi salah dan sebaliknya. Kemudian ada operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan nilai numerik atau string. Contohnya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Operator pembanding membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai. Selanjutnya ada struktur pengkondisian. Ada if else dan switch case. If else merupakan struktur yang memungkinkan program memilih antara dua blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi benar, maka blok tersebut akan dieksekusi. Namun, jika kondisi blok salah, maka tidak akan dieksekusi. Selanjutnya ada switch case, atau struktur ini digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan nilai ekspresi. Program akan melompat ke kasus yang sesuai dengan nilai ekspresi. Yang terakhir ada nested logical structure, atau struktur logika bertingkat yang disebut dengan nested, memungkinkan penempatan struktur logika dalam struktur logika lainnya. Ini digunakan untuk mengatasi situasi yang lebih kompleks dan mengatur alur program dengan lebih rinci. Penggunaan logika pemrograman dasar pada beberapa kondisi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Logika pemrograman dasar memungkinkan program untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, memeriksa apakah suatu nilai memenuhi kriteria tertentu sebelum melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada validasi data. Dalam validasi input pengguna, logika pemrograman digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan sesuai dengan format atau kriteria tertentu. Kemudian ada rute eksekusi program, yaitu logika pemrograman mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi yang ada, sehingga memungkinkan program beradaptasi dengan berbagai situasi. Kemudian pengelolaan kasus khusus. Dengan operator logika dan struktur pengkondisian, program dapat menangani kasus-kasus khusus secara efektif. Dan yang terakhir adalah autentikasi dan otorisasi. Dalam sistem autentikasi, logika pemrograman digunakan untuk memeriksa kecocokan antara data pengguna dan data yang disimpan sebelum memberikan akses. Beberapa keuntungan dalam menggunakan logika pemrograman. Di antaranya, ada mengorganisir alur pemrograman dan pengambilan keputusan. Kemudian, memungkinkan pengembangan program yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya, memberikan kemampuan mengatasi kasus-kasus khusus. Dan yang terakhir adalah memungkinkan program merespon input atas situasi cepat dan konsisten. Untuk di video selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang komponen utama logika pemrograman dasar dengan menggunakan sebuah codingan pemrograman. Mungkin itu saja video mengenai penjelasan Basic Logic Programming pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.